Aku Gimana, pengen nanya aja ada soal pengalaman LDR apa tuh dengan kayak LDR? gimana sih? Oh semangat ya, semangat dong Aryan. Semangat. LDR gimana? Bantu Ya, LDR tap-tap tuh repost, di-share tipis-tipis. Malam juga. Salam malah kenal semuanya ya. LDR apa dulu dalam artian gini, LDR tuh kan bisa jadi udah suami istri atau belum gitu loh Kak. Karena itu dua Soalnya permasalahan yang berbeda. Iya, kalau dulu kan memang sebagai istri yang ditinggal pergi keluar kota itu aku anggap bukan LDR sih sebetulnya, karena itu kan tugas ya. Jadi pada akhirnya kan nanti juga pulang. Cuman kalau saat ini, pada saat kita kenal seseorang, pada saat dia jauh, itu kan namanya LDR kan gitu. Iya. Cuman kalau LDR itu dalam artian kita apa ya dibilang komit sih sebetulnya belum bisa. Karena apa? Dalam artian ndak sering ketemu gitu loh. Iya. Kalian mendeklarasikan diri kalau itu udah hubungan. Iya, udah suami gimana istri. kalau kita sebagai teman ya, kita awalnya kan sebagai teman. Terus dalam artian terus kita sempat ketemu, terus habis itu jarak jauh. Nah, LDR yang kita bilang ini alasan dengan komitmennya itu seperti apa gitu loh. Karena kita nggak tiap hari ketemu kan maksudnya. Kalau untuk menyikapinya ya Kak, aku lebih bisa ngomong ke cara menyikapinya ya, bukan itu tuh apa gitu, nggak bisa. Tapi kalau cara menyikapinya, kalau menurutku ya LDR jangan terlalu dibahas serius, karena itu kayak apa ya, dunia maya, tapi sakitnya nanti benar-benar nyata gitu loh. Karena gini ya Itu kan teman-teman. yang belum pernah ketemu. Kalau yang udah pernah ketemu gimana? Oh, yang udah pernah ketemu. Ya timbulkan rasa percaya aja. Gak ada kata lain sih. Ya, saling percaya. Karena kita nggak tahu kan. Untuk mengenal kan harus setiap hari. Maksudnya kayak gimana kebiasaannya itu mungkin dari komunikasi. Tapi kadang itu kita itu BT-nya itu pada saat kita udah sering komunikasi tapi responnya kurang kan gitu. Ya mungkin dari kesibukan juga, ya mungkin itu. LDR 10 tahun, lama juga ya. Itu Mungkin bukan pertanyaan LDR 10 tahun, aku nggak mampu. Terus ngewongnya lama dong. Itu spesifiknya pertanyaan gini. Gimana sih cara kita agar tahu sifat sikap seseorang kalau kita lagi LDR-an gitu kan maksudnya kan? Iya. Padahal belum begitu mengenal, baru ketemu sekali dua kali gitu kan? Itu waktu Kak. Itu waktu, karena kita nggak bisa nebak-nebak, dan itu nggak adil kalau kita menebak-nebak. Kalau cuman sekedar nggak dibalas chatnya lama balasnya, atau sehari dua hari nggak dibalas, lah itu resiko LDR, ya kan? Itu resikonya. Tapi kalau ngomongin masalah kita mau mendalami seseorang lewat LDR itu memang susah. Itu hanya waktu. Hanya waktu yang bisa menjawab itu, gitu. Karena segala sesuatunya kita nggak tahu nih apa yang dia kerjakan jauh di sana, gitu loh. Sama, mereka pun juga berpikiran kita tuh yang kita lakukan apa, mereka juga nggak tahu. Yang bisa dipupuk cuman kepercayaan, jelas, sabar, dan kontrol diri. Kontrol diri itu berarti kan kita juga ketika kita kangen apa rindu gitu kan pasti pengennya chatnya dibalas cepat, teleponnya juga diangkat cepat. Nah, itu tuh nggak bisa. Kita menuntut seseorang itu untuk gini Mas, sekarang itu musimnya tuh kalau LDR lewat kita ngomong by WA ya, dia online tapi kita nggak direspon. Nah itu yang bikin bete. Nah itu tahu resikonya sebenarnya Kak. Makanya tadi aku bilang nggak sih, jadi ada itu rasa gimana gitu loh, pekin gitu loh. Kadang-kadang nongol rasa nggak percaya gitu kan, overthinking gitu kan, dia lagi ngapain ya gitu kan, ya kan. Itu resikonya. Tapi kalau saat kerja sih aku nggak merasa overthinking sih, sama-sama kerja lah. Ada sempatnya kita komunikasi ya komunikasi. Cuman di saat kita santai, kayak mulai malam atau apa, kadang ada rasa kepingin ngobrol kan gitu. Kadang dicuekin gitu loh.
Nah itu yang bikin bete. Ya itu Kalau sih aku karena gimana? Ya kalau aku sih lebih kayak gini ya. Ini konteksnya udah mengenal kan, udah berhubungan kan. Udah pernah ketemu. Udah pernah ketemu. Kalaupun kita kayak aku sih nggak suka LDR ya orangnya ya. Dan nggak pernah mengalami juga gitu. Karena aku nggak suka gitu kan. Tapi sepengetahuanku dari teman-teman yang bertahan di hubungan LDR itu ya kepercayaan itu penting. Terus kedua memang di chat atau di telepon itu kan akan kelihatan juga aksi reaksi gitu loh. Seandainya kita udah ngabarin nih hari ini, otomatis kalau dia merasa hal yang sama kayak kita, dia inisiatif nanti dia akan ngabarin kita lagi. Jangan yang kita terus yang ngabarin gitu loh. Kalau yang kita yang ngabarin terus, ya berarti itu ada yang janggal gitu loh. Dia pasti itu nggak ada aksi reaksi. Jadi makanya kalau aksi reaksi itu kita rasain, berarti LDR kita itu kepercayaan kita itu benar-benar kuat dan tulus gitu. Dan dia benar-benar menjaga diri juga gitu loh untuk tidak Natalia. mungkin dia pengen bareng tapi karena tugas jadi akhirnya halo Kak Natali, karena tugas akhirnya dia ngerasa kayak dia pengen pulang tapi nggak bisa karena tugas. Berarti salah satu untuk mengobati kerinduan dia kan dia harus ada interaksi sama kita gitu loh. Kalau dia nggak ada rasa interaksi sama kita ya berarti LDR itu nggak sukses gitu. Karena apa? Dia bertugas, dia malah justru happy menjauh dari kita gitu. Gue nggak suka sama lo, jadi gue cuma kasihan. Tapi sampai gue dapet cewek yang baru nih, dia akan menunggu itu gitu loh. Kalau udah dapet cewek yang baru ya pasti dia akan 1000 alasan mutusin Makanya kita. ada rasa gimana ya? Masih ada rasa takut sih aku. Kalau mengenal seseorang terus kita LDR nih. Jadi masih belum bisa total gitu loh rasanya. Iya. Iya, Tapi itu jangan berarti- ya. Iya. Kalau menurutku gini, tadi udah dibahas sebenarnya kemarin. Dalam sebuah hubungan, gak cuma LDR, kita harus lihat progres hubungan kita. Kalau semakin naik, trafficnya semakin naik, jadi kita bikin semangat, bikin pekerjaan kita lebih fokus, lebih enak, hidup kita ngerasa lebih aman, nyaman, itu berarti ada kenaikan. Tapi kalau kita kebalikannya turun, jadi sering kepikiran, overthinking, pekerjaan kita nggak fokus, berantakan, bahkan ekonomi kita jadi ikut-ikutan terpuruk, itu berarti ada nggak beres dalam hubungan itu. Patokannya itu aja sih, kalau menurutku ya, patokannya itu. Kalau karena masalah LDR nih Noi. apa ya, bisa dibilang ada dan tiada sih kalau menurutku. Iya kan, LDR tuh ada dan tiada gitu. Ada rasa membutuhkan, tapi kayaknya kok dia nggak membutuhkan gitu kan. Kadang rasa Iya. gitu. Boleh minta masukan, boleh. Boleh. Ada dan tiada tuh ya termasuk itu, dan termasuk ini ada nggak sih? Kadang-kadang kan kita berpikir ya tuh teman-teman ya. Ini sebenarnya aku berhubungan nggak sih? Ini sebenarnya aku pacaran nggak sih? Karena itu tadi antara ada dan tiada itu tadi. Jadi kita lebih overthinking gitu. Untuk itu. Kalau nggak siap ya jangan gitu. Kalau nggak siap ya udah cari yang deket-deket aja, cari yang tetangga gitu. Tetangganya bapak-bapak semua. Loh, FWB. ya nggak apa-apa. Udah berkeluarga semua. Maunya disamperin berondong. Loh, enggak, kalau aku sih prinsipnya yang pasti cewek harus ketemuin, bukan cewek yang menemui kan gitu. Loh, itu sekali iya awal-awal Kak. Tapi kalau udah berhubungan itu kan ya udah gitu. Siapa yang sempat aja gitu. Siapa yang sempat siapa iya, yang iya memang kan. sih. Kalau memang cewek kodratnya itu dikejar, tapi kalau udah berhubungan, apalagi semakin ke jenjang yang serius, mau melangkah hal yang lebih ya itu dikurang-kurangin rasa-rasa kayak gitu tuh. Betul sih. Harus dari cowok yang reaktif, harus dibiasakan. Ya mana yang bisa kan gitu. Kalau dulu sempat sama orang Jakarta, tapi aku nggak mau kalau dia nggak datang dulu. Masalahnya masa aku yang harus ke Jakarta dulu, terlalu jauh lagi. Iya. Ya semua tergantung kesepakatan ya. Selain kesepakatan dari hati ke hati itu menentukan. Namanya orang sayang tuh nggak harus lu terus atau gue terus gitu nggak sih.
Kalau namanya orang sayang nggak usah dikomunikasikan dalam masalah itu aja tergerak sendiri gitu loh. Kalau satu frekuensi ya. Kecuali ada yang nggak seimbang nih dalam frekuensi itu. Ada yang sukanya yang satu suka banget, yang satu biasa aja. Bahkan ada yang suka banget, yang satunya biasa aja. Lah itu menentukan. Itu bisa dilihat dari situ sebenarnya. Bukan masalah sibuk atau masalah apa enggak. Dari responnya juga sih aku bisa tahu sih. Jadi dari kebiasaan sehari-harinya bisa berubah kayak gini itu berarti memang sudah berubah gitu kan. Iya. Kadang rasa overthinking tuh pasti ketahuan lah. Oh, overthinkingku seperti ini kan, kelihatannya seperti ini, pasti bisa keraba gitu loh. Tapi aku yakin nih, di antara teman-teman di sini nih, 35 orang nih, aku yakin ada yang merasa nyaman dengan LDR. Ada nih, coba typing yang ngerasa nyaman dengan LDR ada nggak? Jadi dia ngerasa enjoy, lebih semangat, lebih punya harapan, itu ada nih. Coba tanya. Pasti ada. Karena kenapa? Karena satu frekuensi. Rasa kepercayaannya udah ada. Terus, yang penting itu, rasa kepercayaan udah ada, komunikasi bagus. Nggak nyaman. Yang nggak nyaman, ya ada yang nggak nyaman, jelas banyak yang nyaman itu jelas. Tapi ada kok, banyak malahan. Karena teman-temanku juga gitu, begitu dapat dia, gue kok lebih semangat ya gitu. Ada. Aku nggak suka LDR tapi keadaan, nggak asik LDR ratukan perempuan. Tapi yang sekarang mayor Yang perempuan penting sebetulnya LDR itu komunikasi sih. Kalau komunikasinya lancar sih nggak ada masalah kalau menurut aku. Betul. Cuman aku Ya, bisa aneh, membaca mana yang serius sama mana yang nggak serius, bisa ketahuan di awal. Iya. Hanya pas dia Progress, butuh dia respon. Tapi kalau pada saat kita ajak komunikasi dia nggak respon kan berarti ada something kan gitu. Tuh, karena Tali santai dan enjoy. Ya, mungkin bisa LDR, Kak. asik. Tapi memang banyak yang enggak, terutama cewek ya. Karena cewek itu maunya kan nempel mulu kadang-kadang gitu. Gak cuma cewek sih, ada beberapa. Iya kan? Ada Mana? ada beberapa orang yang apa ya, yang nggak suka nih ditempelin terus ada, tapi kebanyakan kalau cewek maunya ditempelin terus. Kebanyakan Kadang, ya nggak semua ya. Kalau pribadiku sendiri komunikasi itu nggak harus lewat chat aja, paling nggak telepon. Terus nggak tahu itu 10 menit lah sebentar kan, paling nggak kan kita ngobrol dengan suaranya. Tapi kadang tuh ada cowok yang merasa risih kan di teleponnya, pada lihat kondisi juga kan gitu. Tapi Kondisinya kalau pas sibuk ya pasti nggak kita ganggu lah. aku nggak suka ditelepon terus, iya. Aku Itu juga. kan ada beda-beda makanya orang. Iya. Tapi yang jelas itu kita bisa ngeliat progres. Ya progresnya itu tadi teman-teman. Progres dalam sebuah hubungan tuh kan, ya itu tadi yang gue sebutin. Ini gue hubungan sama dia lebih semangat atau lebih turun? Progresnya itu lebih naik apa lebih turun? Kehidupan kita nih sendiri aja nih. Misalnya aku pacaran sama Kak Maria, aku ngeliat nih, kok gue sama Kak Maria tuh kok malah lebih berantakan ya? Gue nggak fokus, gue overthinking, begini, turun lah pokoknya. Lah itu berarti harus ini nih, segera sadar. Karena hubungan yang baik tuh tidak seperti itu. Hubungan yang baik tuh grafiknya ke atas, karena itu nanti kan kelanjut ke jenjang yang lebih serius, ke jenjang yang lebih tinggi kan gitu. Kalau kita semakin turun pasti putus, nggak mungkin nggak. Karena timbulnya tuh akan masalah terus gitu loh. Gue setiap hari kok malah berantem ya, gue setiap hari kok malah emosi ya, gue setiap hari kok malah tantrum ya, lah itu berarti nggak beres. Sekarang dari pengalamannya Mas Herdian sama Mas Nick ya, kalau soalnya cewek itu kepingin tahu kabar, habis gitu dia nggak direspon, terus ngambek nih ceritanya. Ya, kira-kira gimana? Bener nggak kayak gitu? Yang ngambek ceweknya. Iya, ya pasti. Ngambek nggak ngambek tuh cuma kembali ke diri sendiri. Ya, soalnya ada juga yang dikit nggak ngambek, biasa aja juga ada Kak Maria, ya kan? Aku nggak kayak gitu sih aku nggak pernah ngambek. Ya, kan aku gitu. Aku menjaga hubungan supaya nggak merasa tertekan. Yang penting kita jalani dulu, enjoy gitu aja. Bang Kevin mau nyanyi. Cuman kadang overthinkingnya tuh lebih gitu loh. Kenapa ya kan gitu? Kenapa ya? Ya terlalu Masalahnya tuh berandai-andai. dibikin manis aja ya.
dalam setiap hubungan tuh dibikin manis ya. Tapi kalau udah nggak kerasa manisnya itu tanda-tanda kitanya yang bermasalah. Kalau kita udah ngerasa nggak ada kemanisan dalam hubungan itu berarti kita yang bermasalah, bukan pasangan kita. Bukan karena pasangan yang kita merasa jenuh sendiri lama-lama ya Mas ya. Iya. Walaupun pasangan kita protek ya, walaupun pasangan kita protek tiap hari ganggu telepon gitu, itu bagian bentuk cintanya dia, sayangnya dia gitu. Ya tinggal kita yang menyikapi, kita merasa terganggu atau enggak gitu loh dengan hal itu gitu loh. Makanya ya bener dong, ya kan. Maksudnya kalau orang telepon terus menerus, terus nanya kabar terus menerus, itu semua tergantung dari kita. Cara menyikapinya gimana? Ngambil dari sudut pandang yang mana gitu loh. Biasanya yang suka mengalah yang lebih mencintai. Kak Maria kayaknya Bisa. quality time ya, love language-nya katanya. Iya, kalau aku sih lebih ke Waalaikumsalam, Mbak physical Fani. ya. Tiba-tiba Langsung deg-degan. Kenapa Mama? lebih enjoy bertemu. Iya, jadi kayak physical touch ya, kayak physical Iya, touch benar. ya. Jadi memang ada orang yang nyaman dipegang tangannya, dielus rambutnya gitu, bukan dipegang yang lain ya gitu. Mungkin ada juga yang nyaman dipegang yang lain. Itu Jadi tanda semua orang kan kutip di beda-beda. luar itu. Iya. Di luar orang tahu, nggak perlu tahu. Oh gitu, oh iya. Soalnya kan kalau kita udah merasa cocok, merasa dekat, merasa nyaman, ya pasti kita ada sesuatu yang bikin kita lebih care kan gitu, lebih sayang lagi kan gitu. Tapi ya itu penyampainya lewat physical touch, nggak bisa kalau lewat tanya, lewat Iya. telepon gitu. Minimal 1 minggu sekali lah kan gitu. Jangan nanya hubungan berapa tahun. Iya, ada tipe cewek yang seperti itu, kayak physical touch. Jadi dia dipegangnya udah nyaman, digandeng tangannya udah nyaman, dielus rambutnya udah nyaman, tanpa berkata-kata. Tapi ada juga cewek yang butuh validasi. Harus si cowok ngungkapin nih isi hatinya. Ungkapin dong isi hati lo. Ya lo tuh cantik, lo tuh baik, gue sayang banget sama lo. Itu ada. Itu malah Ada aku cewek nggak yang tipe percaya gitu. kalau orang Lah, iya. menggombal itu malah nggak percaya aku. Loh, tapi ada tipe cewek, tipe orang, bukan cuma cewek, cowok pun juga. Itu kayak validasi. Lu harus ngungkapin isi hati lo sesuai keinginan gue gitu. Padahal sebenarnya itu terpaksa ngomongnya sebenarnya. Kalau Karena ngomong lu kan cantik. kalau aku tuh lebih kelihatan dari sikapnya atau dari tingkah lakunya, nggak harus dinyatakan gitu loh. Soalnya selama hidup berumah tangga tuh enggak yang namanya mengucapkan love atau berapa, nggak ada sama sekali, nggak ada. Tapi langsung jadi dari tindakannya, terus kepeduliannya dia itu pasti kelihatan. Iya. Ini kayak Yeji ya. Semakin banyak gombal aku semakin nggak percaya. Tapi enggak juga, ada tipe cowok yang romantis memang. Jadi segala sesuatu diungkapin gitu, kayak ekspresif gitu. Itu ada. Kalau momen-momennya nggak tiap hari kan gitu. Laki-laki rasa sukanya dari 100 ke 0, kalau perempuan dari 0 ke 100. Enggak juga. Iya, semakin lama kita kenal sosoknya, semakin kita percaya, itu lebih besar nantinya. Enggak juga Rasa sih kalau sayang menurutku. atau rasa cinta itu. Soalnya aku punya teman yang kebalik. Dan ceweknya malah dari 100 ke 0. Iya. gitu. Semua Iya. kembali lagi. Biasanya cewek yang dari 100 ke 0 itu dia love language bukan quality time tapi Materi. materi. Iya, dia suka cewek yang bergerak, yang nggak monoton, nggak maunya ngelendot doang, nggak mau yang nelfon, yang dia justru nggak suka gitu loh. Makanya akhirnya si cewek itu dari 100 ke 0. Itu ada temenku kayak Kalau aku pertama kenal pasti nggak bisa total, harus menjajaki dulu act pasti. of service. Iya, act of service. Dia lebih suka ke act of service. Jadi dia kalau ngelendot mulu, nelpon mulu, ngechat mulu, nggak nyaman si cowoknya kan. Cowoknya Nick padahal tuh. dari 0 ke 100. Dia lagi ngomongin dirinya sendiri. Enggak. Yang ini kan gue ngomong temen gue. Yang temen gue cewek, bukan gue, cewek. Oh. Jadi ada. Kalau aku dari 0 ke 100 itu pasti, karena kan memang kita harus menyelami perasaannya dulu, bener nggak orang ini kan gitu, seriusnya seberapa kan gitu. Iya.
Jadi ada juga cewek yang kayak apaan sih lu? Dia elus rambutnya sama cowoknya. Apaan sih lu? Katanya gitu. Terus iya dia nggak suka digitu-gituin. Jadi malah cintanya malah berkurang. Itu laki gue gini gelendotan mulu, nyentuh-nyentuh mulu. Lakinya malah gelendotan gitu. Suka nyender ke ceweknya gitu. Nah si cewek nggak suka gitu. Terus Itu kemana-mana gue banget dibawa. Oh lu gitu ya? Gue gitu. Ya kan? Gue gitu. Ya ada. Gue gitu. Gue lebih ke manja ya. Kehidupan sendiri juga iya harus punya kehidupan sendiri juga. Ya kalau soal manja itu pasti pada saat Riza. kita udah nyaman, terus udah merasa lebih dekat, itu pasti ada. Iya. Manja itu pasti ada. Iya. Entah cowok entah cewek itu pasti keluar kok. Karena kan Laki-laki malah orang diperhatikan mungkin penting. belum kenal sama sekali kan merasa gimana ya? Kayaknya masih belum pantas aku bilang sayang. Kalau aku sih gitu orang. Tapi kalau memang udah benar-benar cocok, udah nyaman, udah kita jalani, secara otomatis manja itu muncul sendiri. Iya. Manja-manjaan pasti. Laki-laki makin diperhatiin makin bertingkah. Kalau perempuan semakin diperhatiin semakin sayang. Enggak juga aku bilang itu si Herdian kebalik no. Dia malah gelendotan. Jadi gini ya teman-teman. Aku dulu kan punya istri. Itu tuh awalnya kita tuh dijodohin. Sama Intinya temen aku apa orang tua? Orang tua. Intinya dijodohin ya gitu. Jujur ya, waktu aku nikah sama dia tuh sebenarnya aku udah punya cewek teman-teman. Jadi awalnya tuh nggak suka, bukan nggak suka ya, tapi belum ada tumbuh rasa yang besar gitu loh. Aku kenal sama dia terus nikah tuh cuma 3 bulan terpautnya, bayangin. Itu belum tumbuh rasa apa-apa. Cuman aku punya keyakinan waktu itu pilihan orang tua itu tidak akan pernah meleset, terutama ibu, karena itu pilihan ibuku. Aku meyakini hal itu, makanya aku jalanin gitu loh teman-teman. Aku jalanin. Apa yang terjadi? Semakin hari itu malah aku semakin sayang. Jadi bukannya berkurang, sumpah. Benar-benar jadi malah tak bertambah gitu. Jadi bertambahnya jadi protektif jatuhnya. Ini pengalaman hidup gue, pelajaran buat gue juga. Makanya kenapa gue selalu bukan merasa bersalah, gue selalu introspeksi dalam kasus gue ini, gue yang keliru karena gue waktu itu belum bisa beradaptasi dengan baik gitu. Itu pengalaman gue sendiri, gue nggak mau menceritakan orang lain gitu. Jadi kalau dibilang cowok berkurang perasaannya ya nggak semua. Makasih. Kalau Nggak semua. ya berarti kalau cowoknya dari awal, kadang kan gini loh, aku sering kali ketemu orang yang love bombing dulu. Love bombing dalam artian di awal-awal dia gencar, lama-kelamaan aku bisa baca sih orang ini nggak serius. Aku tahu pasti hanya sekedar fun, dia kepingin hanya main-main aja. Ya udah, aku nggak terlalu di awal tuh aku nggak terlalu respon sebetulnya untuk mengenal seseorang. Tapi di saat dia nggak keluar rayuan-rayuan gombal tuh aku lebih intens memperhatikan gitu loh. Iya. Kan lebih penasaran aku jadinya. Kenapa sih kadang cowok lebih suka merayu? Kenapa dia hanya sekedar say hi atau apa gitu? Tapi dia nggak ada kata-kata rayuan atau apa. Itu malah aku lebih care gitu, lebih peduli. Dia sedang membranding dirinya. Makanya aku mau berkali-kali ngomong sama teman-teman, hati-hati sama orang yang sedang, misalnya kalian dekat sama orang, dia lagi sedang membranding dirinya nih. Gue ini seperti ini loh. Bahkan secara verbal pun dia ngomong, gaji gue segini, kerjaan gue ini dari awal udah begitu. Itu yang bahaya. Aduh, percaya atau enggak? Jangankan mau pasangan, sama teman sendiri aja. Iya. Juga ngedengernya. Ada, dia sedang membranding dirinya sendiri. Menilai itu orang lain, urusan orang lain gitu sebenarnya. Bukan dianya sendiri yang mengklaim dirinya gue seperti ini gitu. Baik secara verbal, baik secara aksi ya, actionnya. Itu kadang-kadang orang berusaha karena ingin mendapatkan sesuatu di awal. Gue ngincer dari dia nih, ini cewek cakep nih gini, gue ngincer dari dia, gue harus membranding gue kayak gini. Lah itu tuh mangsa itu. Iya. Itu udah, dia maunya fun doang itu kalau kayak gitu. Iya itu pasti.
rayuan-rayuannya keluar duluan. Kalau aku sih lihat gitu ketawa aja. Alala, welcome back, Dimas. Itu nggak cuman dilakukan cowok ya guys ya. Sumpah demi Allah, cewek pun ada. Makanya dipikirnya kita tuh bocah gitu loh. Dipikirnya kita anak PAUD gitu. Ya nggak bisa membedakan. Kalau udah dapet jadi cuek ya kak. Iya. Tapi kalau Tuhan udah kasih tanda titik, jangan diubah jadi tanda tanya. Iya. Makasih Kak Lala. Ya itu semuanya ada tanda-tanda kan sebenarnya. Jadi makanya kadang kita tuh harus ngeh ya teman-teman, kayak misalnya alam aja udah nggak mendukung hubungan kita, misalnya kayak masalah mulu hidup kita gitu kan, berhubungan sama nih orang itu udah tanda-tanda gitu loh. Iya. Iya benar. Jangan ngomong Tuhan dulu deh gitu. Alam aja dulu deh, kayak ada aja keribetan kita sama nih orang gitu. Kita mencari sosok yang benar-benar kita anggap memang dia bisa nyaman sama kita nyaman sama dia. Cuman kalau untuk kesehariannya itu loh yang kita perlu tahu kerjanya seperti apa. Di awal kan pasti kita komunikasi, jadi tahu. Iya. Ya nggak cuma cowok, nggak cuma cewek, itu bisa terjadi dengan siapa aja. Makanya kan ada kata-kata ya, menikah itu dengan karakternya, bukan dengan yang lain. Itu bener banget itu, asli itu bener banget. Karena pengalaman gue sendiri. Pokoknya bukan karena kalau ada bertahan, kalau udah ada tanda-tanda gitu, tapi masih bertahan, berarti ada sesuatu tuh, misalnya modus atau manfaat atau apa. Kalau lagi pacaran aja ribut terus, bayangin nikahnya gimana? Ya kan, kalau masih pacaran aja overthinking terus, hal kecil digede-gedein gitu, terus nikahnya mau gimana gitu, malah tambah remuk. Iya, malah kalau di awal ribut karena kita belum tahu apa itu kebiasaannya, itu mungkin. Tapi setelah kita sama-sama menyadari kebiasaannya seperti itu ya, kita harus mau menerima gitu loh. Kadang kalau aku mengenal seseorang yang kebiasaannya kok kayak gini ya, kok kayaknya nggak cocok, pasti aku nanya, memang biasanya seperti ini kamu kayak marah-marah kayak gini gitu kan. Tapi kalau udah tahu sifatnya kayak gitu, kalau memang nggak cocok di aku ya udah aku bilang aku nggak cocok. Apalagi ketemu orang yang keras, aku sama sekali nggak cocok. Keras dalam artian kata-katanya itu kasar, terus berani bentak-bentak, belum apa-apa udah bentak-bentak. Waduh, apalagi kalau nikah ini. Iya, bukan keras yang lain ya guys ya, jangan salah tangkap dulu. Agak ngeri juga kalau nggak suka yang keras gitu. Sifatnya. Oh, sifatnya. Aku juga nggak suka sama cewek yang keras. Aku suka cewek yang kenyal ngomong, nggak banyak ngomong tapi lembut gitu. Nggak banyak ngomong tapi lembut. Tapi kalau diajak ngomong nyambung gitu. Iya, ya maksudnya tuh bisa bisa ngerti dulu lah sifatnya kayak gimana, itu baru bisa jalan. Tapi kalau kita nggak cocok di sifatnya, sudah karakternya kayak gitu, kita kan nggak mungkin ngerubah lagi. Kalau udah keluar kata-kata kasar belum udah baru hubungan berapa bulan nih, tahu-tahu kata-kata kasarnya keluar, waduh, belum apa-apa ini, aku bilang gitu. Karena memang sih orang cemburu tuh nggak masalah, tapi jangan terlalu protektifnya tuh dengan kata-kata atau perbuatan langsung gitu loh. Iya. Sebenarnya tuh aku agak bingung Kak, serius. Aku apalagi di umur sekian ya, itu tuh kalau orang cemburu tuh sebabnya tuh apa sih gitu? Sebenarnya cemburu tuh bukan masalah dia dengan yang lain, tapi merasa kurang diperhatikan. Itu bukan cemburu. Ini berarti kurangnya perhatian, terus kita cari-cari masalah kan gitu. Bukan cemburu. Ya harus cemburu ada komunikasi. Kadang-kadang makanya aku bingung. Orang tua-tua ini kadang-kadang kok ada cemburu, ada apa, kok itu datangnya dari mana gitu loh. Karena gue sendiri ya guys ya. Malah gimana ya, selama kita masih punya banyak teman ya kan, ya nggak harus kita selalu yang harus selalu diperhatikan, maksudnya dalam chat ya. Tahu-tahu dia pasti aku nanya, kamu online sama siapa gitu, pasti aku nanya. Tapi bukan rasa cemburu, pengen tahu aja.
Kadang orang berpikir kok gampang cemburu sih kan gitu. Enggak, bukan itu. Jadi kita nggak apa-apa, jujur aja. Jadi kita sama-sama punya relasi sama orang lain nggak masalah. Yang penting kan kita tetap ada hubungan gitu loh. Nggak dicuekin. Cemburu itu karena merasa kurang negatif mind. Iya. Kalau ada yang janggal harus lebih ke situ ya teman-teman ya. Jadi cemburunya ini tuh cemburu sebenarnya banyak faktornya teman-teman. Terutama orang ketiga yang hadir dalam satu hubungan gitu kan. Kebanyakan kan cemburu orang-orang tuh berpikir ke arah situ. Tapi sebenarnya ada cemburu karena kurang perhatian, terus pembagian perhatian itu kurang. Ada juga yang berhubungan dengan orang yang udah punya anak misalnya gitu kan. Terus dia lebih merhatiin anaknya dibanding dirinya, itu cemburu. Nah itu kan hal kayak gitu dilihat nih, gue cemburunya tuh bagian mana ya? Itu nanti bisa jadi kontrol diri sih. Ya iya kali lu cemburu sama anak, kan nggak wajar gitu, konyol gitu loh. Iya sih. Iya kan, gitu loh. Cemburu berlebihan nggak baik, bener. Iya. Cemburu berasumsi, overthinking. Ya. Kalau aku seumpama dia bicara nih, aku lagi ngobrol sama ini, oh bahasa apa gitu, aku nggak sampai ngambek atau gimana ya, tetap sama-sama. Aku pun nantinya juga mungkin ada relasi sama orang, aku ada konteks sama orang kan, dia juga perlu tahu. Ya kita ngobrol, kita jelaskan di situ. Iya, karena orang punya kehidupan masing-masing ya gitu. Ya memang ada orang kegiatan sendiri. Intinya sih memang ada macam-macam cara berkomunikasi kita sama pasangan kita ya gitu kan. Mungkin kalau Kak Maria suka dengan nanya kayak gitu, ya mungkin aku enggak gitu kan. Jadi orang beda-beda gitu. Jadi makanya iya maksudnya tuh apa namanya? Ya kadang aku akan komunikasi biasanya ya kalau aku tuh kayak sebelum tidur gitu. Baru aku bahas semua gitu. Ketika mau tidur konteksnya gitu. Kalaupun mau dibahas ini bisa ketemu gitu kan. Kalau yang masih pacaran gitu kan bisa ketemu gitu. Jadi nggak yang setiap saat ketika kita nanya kabar ya nanya kabar aja gitu. Nggak kalau kita di mana dia di mana kita nanya kamu lagi komunikasi sama siapa gitu. Kalau menurut aku kayak gue bilang gitu. Jadi aku lebih kayak keheran gitu. Maksudnya gimana ya gitu. Paling aku tuh soalnya dicuekin. Kalau nggak dicuekin nggak nanya aku pasti. Makanya kayak tadi Kak Natali bilang sama Yeji kan negative mind sama ada rasa overthinking ya karena ada rasa seperti itu gitu loh. Jadi makanya ya kurang menghibur diri deh gitu atau kurang beraktivitas atau kurang happy, kurang enjoy gitu. Jadi akhirnya kita berpikir tuh ke titik dia dengan berbagai macam pola gitu loh. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Kok dia nggak ngechat jam segini? Fokusnya ke yang negatif gitu. Iya, jatuhnya. Jadi hilang gitu loh. Mendingan tunggu aja kalau emang dia pasangan yang ini, ntar dia juga cerita. Kayak aku gitu kan, misalnya kalau udah mau tidur, udah nih hari ini udah beraktivitas kan. Oh iya, gue belum nelpon dia nih, gue belum chat dia nih gitu, telepon gitu. Yang pada akhirnya kan pasti akan cerita. Tadi aku lagi begini sayang, tadi lagi ketemu sama orang ini sayang, gini gitu. Nih sebelumnya nggak pernah cemburu, sekarang cemburuan, rasanya tersisa nggak sih gitu? Kalau sebelumnya kamu nggak pernah cemburu terus tiba-tiba cemburu, tiba-tiba jadi orang cemburuan, berarti yang dulu itu kamu nggak, rasamu tuh nggak powerful, biasa aja. Tapi mungkin sama yang sekarang itu powerful. Jadi perasaanmu tuh udah berlimpah nih, udah full buat dia gitu. Lah itu faktornya. Makanya yang dulu kontrol sekarang jadi nggak kontrol. Jawabannya di situ. Kenapa aku dulu nggak cemburuan sekarang jadi cemburuan ya gitu? Atau bisa jadi dengan orang yang sama. Dulu kamu nggak begitu suka, terus sekarang sukamu nambah nih. Rasa keterikatan tuh jadi nambah. Lah dengan rasa keterikatan nambah itu nanti cemburunya nongol nih. Mungkin secara berlebihan kenapa? Karena kurang kontrol diri. Gitu. Poinnya kamu apa yang kamu pikirkan, jadi berpikir aja yang baik-baik bertanya. Iya. Poinnya itu. Jadi lebih ke situ ya. Kalau dulu nggak cemburu sekarang cemburu, jawabannya kemungkinan besar ya bertumbuh. Itu. Ada rasa yang bertumbuh. Iya. Satu itu, terus kedua kontrol diri kita tuh malah berkurang. Ya kan, karena kenapa jadi berkurang? Karena semakin bucin gitu.
Tapi katanya kalau semakin kita cemburu itu semakin cinta. Enggak, itu malah penyakit. Saya juga. Pernah dengar kata-kata cemburu itu peluru nggak? Cemburu itu peluru tuh bisa ngebunuh kita sendiri, bisa juga ngebunuh orang lain. Oh. Ada Cemburu itu peluru. Ada juga yang bilang cemburu itu penyakit hati gitu. Ya, Iya, bisa karena mungkin timbul rasa ingin memiliki itu loh, udah mulai timbul kan. Kadang orang berpikir jangan sampai aku nggak diperhatikan terus dia nggak bisa jadi milikku, itu pasti. Gak tahu ya, aku tuh beberapa peribahasa gitu tuh kadang suka aku lawan gitu loh. Kayak nggak tahu kenapa ya. Kayak nggak percaya aja gitu kadang-kadang sama kata orang dulu gitu kan, atau nggak peribahasa berkata seperti ini gitu. Aku tuh suka berpikir terus emang iya gitu loh. Malah aku tantangin kadang gitu loh. Gitu. Jadi makanya apa kata orang itu kayak zaman dulu atau enggak kata orang peribahasa gitu kan. Aku tuh suka nggak percaya. Justru kata-kata orang zaman dulu itu lebih tajam nih. Itu udah teruji seiring berjalannya waktu gitu. Dan kata-kata itu ketika kata-kata itu masih terpakai terus-terusan dari zaman ke zaman, berarti kata-kata itu teruji nih, bukan sekedar kata-kata. Iya, tapi gue tuh suka melawan gitu loh. Suka Ya, itu. bener gak sih gitu. Ternyata nggak bener di guenya gitu. Makanya gue tuh punya pemikiran tuh kayak gitu akhirnya. Jadi ya udah gitu. Tapi aku gini loh Mas, seringkali aku kan pernah kenal nih sama seseorang. Ya, sertakan terus tuh. dari dia itu nggak ada namanya kelihatan lah, maksudnya kelihatan dia itu bener-bener serius nggak. Terus setiap kali aku bicara dia bilang kok kamu nggak peka ya gitu loh. Nggak peka gimana, orang dia nggak sama sekali nggak ada kelihatan, nggak ada kelihatan sama sekali gitu loh. Tapi kok aku dibilang nggak peka. Peka atau enggaknya kita sama orang itu kadang perasaan juga sih. Kayak apa ya, kita ngerasa orang itu ngelihat kita tuh, orang nggak akan ngerti apa yang kita lakuin, intinya kayak gitu. Jadi makanya kita jangan yang ngelakuin itu kita, jadi yang tahu kita. Jadi kalau orang mengkomentari kalau kita tuh nggak peka, itu urusannya dia gitu. Jadi makanya ya banyak hal deh, maksudnya kalau orang luar, even mertua pun sekalian tuh nggak akan ngerti hubungan kita gitu. Jadi apapun komentar orang luar itu kita harus benar-benar gue bermasalah nih. Kalian lanjut ngobrol dulu. Iya, karena bagi beberapa orang tuh, contohnya gini deh, kita hari raya besar gitu loh. Misalnya mungkin Kak Maria non Muslim, aku Muslim, Lebaran gitu kan. Itu kayak diharuskan banget kan, kayak ngumpul keluarga atau Lebaran sana sini gitu kan. Sebenarnya kan ya nggak yang harus hari itu terus lo harus muter gitu. Karena makanya ada Lebaran kedua, hari ketiga baru bisa gitu. Tapi kita nggak datang di hari pertama aja jadi bahan omongan gitu. Bahkan kok nggak datang ke mertua dulu, kok malah keliling ke rumah temen gitu. Iya, makanya itu. Gue tanpa OTG ya, gue ya. Ya nggak apa-apa. Terus ya aku yang kayak bilang, ya aku lagi sempetnya ke situ dulu ya gimana? Misalnya aku bilang sama keluargaku gitu, ya aku lagi sempet ke situ dulu gitu loh. Emang kenapa? Jadi makanya apa yang dipikirin orang itu kayak aku tuh nggak mau nelen semua gitu loh. Karena aku ngelakuin sesuatu tuh ya karena memang keadaan, kondisi, keuangan itu kan semuanya ngaruh tuh. Iya. Kita mau tergantung nyamperin. dari kita. Iya. Kan masih ada hari kedua aku bilang, atau hari ketiga gitu. Jadi bukan mengurangi rasa hormat kepada orang tua kalau kita jauh sama orang tua gitu kan. Bukan mengurangi, apakah takaran itu cuma ada di silaturahmi, aku bilang gitu. Jadi ya nggak bisa dibahas sebenarnya kalau yang persepsi orang ke kita tuh nggak bisa kita bahas gitu. Kita mau datengin siapa, kita mau ngapain gitu, kita mau gimana, itu urusan kita masing-masing. Itu pasangan setelah aku tinggal cerai. Iya. Aku sih sudah membiasakan waktu komunikasi itu. akan sia-sia. Jadi Iya. sama-sama mengimbangi sih sebetulnya. Cari muka sana sini, aku udah
say goodbye. Iya. Terus ya apa namanya? Terus pernikahan juga ya. Misalnya aku nikah nih sama cewek gitu kan. Kan anak ceweknya itu udah dikasih ke kita kan. Ya. Dijelasin. Si cewek itu kan udah dikasih ke kita kan. Berarti kan seutuhnya milik kita gitu loh. Nah, jadi orang tuanya tuh harus nanyain sama kita gitu. Karena kan lu udah ngasih sama gue gitu loh. Jadi lu nggak bisa enaknya lagi sama anak lo gitu. Kadang ada juga yang lah kan gimana pun juga dia anak gue gitu loh. Lah kan dulu lu nyerahin sama gue. Ini bahasa kasarnya kayak gitu kan. Iya. Nah itu konsep kayak gitu aja tuh kadang mertua sama menantu juga nggak paham gitu. Kayak jadi masalah gitu loh. Jadi makanya kan gue yang ngelahirin. Nah dasarnya ke situ. Ya kita nggak bisa ngelawan ujung-ujungnya. Padahal kalau kita yang ngebahas hukum yang sebenarnya, dosa anak lo gue yang nanggung sekarang, woi, gitu. Itu kasar katanya, gitu loh. Dosanya udah nggak lari ke lo lagi, gitu loh. Kalau seandainya bisa berkata-kata seperti itu, gitu loh. Tanggung jawabnya gue sekarang, anak yang ngasih makan anak lo gue. Jangan lo bantah lagi, gitu loh. Tapi memang harus itu. Kalau Ya, menantu bisa paling nggak ikut bicara nggak apa-apa. Kalau dulu sempet ya aku sendiri ngalamin ya. Jadi pada saat itu kan waktu itu kan dengan orang tua aku sendiri. Aku seringkali kalau ini hubungannya dengan kerja sih sebetulnya kan kerja sama orang tua. Sukses karena Jadi, kita disiplin. Ya itu bener. Orang Aku tua disiplin. marahin pada saat aku hamil kan gitu. Yang nggak terima suami. Ini sekarang udah tanggung jawabku. Jangan sampai istriku ini ada apa-apa. Padahal itu soal kerjaan, tapi ya gimana lagi ya. Kalau aku anggap sih orang tuaku nggak masalah kan gitu. Cuman yang nggak terima tuh suamiku. Dia merasa ini sudah tanggung jawabku, jangan sampai ada apa-apa ini. Itu bener, user tuh bener sukses karena kita disiplin. Aku tuh berusaha hidup disiplin, tapi orang bilang aku tuh strict gitu loh. Padahal aku tuh menempatkan segala sesuatunya tuh sesuai dengan kondisi, keadaan, keuangan, dan kesehatanku gitu loh. Jadi makanya banyak aspek yang orang tuh nggak tahu di diri. Misalnya aku lagi sama Herdi ini lagi bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Tapi apakah kalian tahu ini kita juga kadang kita kerjaannya lagi ancur-ancuran atau keuangan kita lagi hancur. Kan kita nggak menunjukkan itu. Terus kalian taunya kita selalu on point di depan kamera live menanggapi kalian gitu. Jadi makanya, tapi kita tidak akan bercerita seperti itu gitu loh. Tapi coba kita masing-masing mendisiplinkan diri kita, saling mengerti gitu. Dia juga manusia, gue juga manusia. Dia punya pekerjaan, gue punya pekerjaan. Ketika dia lagi live, gue tanggapi dengan baik gitu. Coba disiplin aja, bukan kesannya kayak strict banget gitu atau keras gitu. Enggak gitu. Aku berusaha untuk menempatkan diri aja. Aku live sekarang, aku tanggepin gitu kan. Terus, tapi kan kadang-kadang orang tuh taunya, wah dia happy terus, dia banyak duit terus. Ya aku bilang amin, aku bilang. Kalau lu ngeliat gue banyak duit terus ya amin gitu kan. Kita aminin aja gitu. Ya makanya interaksi yang sangat sensitif itu aku kadang nggak bisa lawan ya karena sama orang-orang yang nggak bisa menempatkan diri itu gitu loh. Baik dari posisi hidup dia maupun status hidup dia sama umur. Kadang umur ngaruh juga nih. Aku ngelawan Kak Maria mungkin nggak berani, tapi Kak Maria nggak disiplin nih orangnya gitu. Nah, tapi yang akhirnya aku diem gitu loh. Aku ngalah. Aku tuh gini loh. Aku kenal dengan dengan banyak orang, maksudnya teman ya. Tapi rata-rata kan pasti di bawah umurku. Tapi aku dinasihati tuh aku malah lebih suka loh. Iya. Tapi kadang kan ada juga yang ketika dinasihatin dia tuh merasa lo kayak nggak sopan ya kayak gitu kan. Ada juga yang iya, itu karena dia kan tapi dalam hatinya mengandaikan dia lebih tua kan gitu. Kalau aku enggak. Tapi dalam hatinya aku malah lebih suka. Tapi dalam hatinya padahal ngakuin lu bener sih, lu ini. Tapi gengsi aja gitu ngakuin kalau lu salah karena lu lebih tua gitu. Nah itu aku nggak suka gitu loh. Aku nggak suka sama orang yang dua gitu loh. Otaknya di mana, hatinya di mana gitu loh. Aku malah berpikir malah yang lebih muda ini malah banyak ngasih nasihat daripada yang udah tua. Yang udah tua tuh kadang
Itu terlalu serius gitu loh. Soal aku gini ya, misalnya aku setiap pagi bangun terus olahraga gitu loh. Itu aja aku susah ngebentuknya gitu loh. Terus aku ketemu sama orang-orang yang benar-benar ada kontribusi di hidupku, sama dia baik sama aku, terus aku udah kayak marketing sama mereka gitu loh. Hampir berkomunikasi gak putus karena mereka orang yang positif, mereka orang yang ulet, mereka orang yang jujur, mereka orang yang royal. Tapi itu bukan ngomongin duit gitu loh. Karena menurut aku orang yang royal tuh yang seperti yang aku bilang tadi, yang disiplin, jujur, terus kalau komunikasi nggak putus gitu, terus nggak ada pengaruh negatif, itu yang kaya menurutku. Karena orang kaya yang kalau kita cuma mandang duit, orang punya duit belum tentu punya etika. Kadang hobinya buruk, suka dugem, suka mesen cewek, suka narkoba gitu loh. Belum tentu orang yang punya duit bikin kita bahagia gitu. Makanya aku ngelihatnya tuh etika dulu. Etika sama dia, disiplin hidupnya dia gitu. Kalau itu udah ada, apapun agamanya, pasti aku akan bersahabat sama orang itu gitu. Temenku banyak juga Chinese gitu kan. Banyak juga orang timur di sekitar aku gitu loh. Tapi bilang orang timur kejam, keras gini enggak juga gitu. Makanya kalau kita ngelihat semuanya dari duit, dari fisik gitu, nggak kelar-kelar hidup kita. Karena kita terlalu memilih untuk berteman gitu loh. Tapi kalau kita diperlakukan balik sama orang, kadang kita tersinggung gitu loh. Berarti kita sebenarnya toksik gitu kan. Kampret, aku suka teknologi. Kenapa? Mas, kamu keras nggak sih? Apanya yang keras? Apanya dulu? Makanya tadi udah dibahas itu. Keras nggak keras tuh sebenarnya tergantung ya, maksudnya. Misalnya ada cewek keras nih di mata orang lain, tapi bagiku belum tentu. Iya, maksudnya keras. Semua kembali lagi ke diri kita masing-masing, relatif. Tadi aku udah bilang, aku orangnya diem gitu kan, nggak banyak interaksi. Tapi kalau pacarku dicolek orang, keluargaku dicolek orang, ya aku keras lah. Masa aku melempem? Tergantung situasinya. Tergantung situasi gitu. Jangan kan dicolek, dia ngechat aneh-aneh aja udah aku samperin tuh orang, kasar katanya gitu. Lu beraninya di chat doang gitu loh. Kalau gue sih lebih ke cuek ya, maksudnya nggak tahu deh, ya gitu dari dulu. Gue juga kadang-kadang bingung sama diri gue itu. Ya kalau keluarga sendiri nggak boleh cuek dong. Nggak, maksudnya bukan masalah. Jadi kalau ada jadi gini nih, keluarga sendiri pun gue lihat nih, case-nya di mana. Misal adik gue punya masalah atau nyokap gue punya masalah misalnya sama tetangga misalnya. Gue lihat dulu case-nya nih. Gue nggak serta-merta langsung gabrus-gabrus, enggak. Iya. Bukan dong. bukan maksudnya bukan colek berarti dalam artian tuh yang iya. Bukan berarti masa jadi gini, gara-gara utang goceng di warung sebelah kita keluar gitu. urusan mak kita lah, biarin aja mak kita yang ngurus gitu. Iya, lebih ke ini gue kalau ada masalah-masalah gitu gue lebih ngadem dulu ya. Kan Lebih mungkin ngadem. pembawaannya kan beda-beda tiap orang. Ada yang diem, ada yang langsung to the point gitu. Kalau kan. aku kerja nggak mau gagal. Terima kasih Cece. Nah ini bener nih. Kerja nggak mau gagal itu. Jadi ada orang yang bilang sama aku gini. Cita-cita lu apa Nick? Gitu kan. Sampai aku tuh di posisi yang udah lagi. Aku cuma jawab nih kayak user gitu. Cita-citaku sekarang cuma mensukseskan apa yang aku lakuin hari ini. Gue bilang gitu. Misalnya gue lagi OTW kemana, selamat. Berarti gue udah sukses. Gue kerja hari ini, berarti udah sukses. Berarti nggak ada kegagalan di hari ini gitu. Iya. Aku sempat ngomong kayak gitu sama temenku gitu. Gue cuma berusaha untuk sukses setiap harinya gitu loh. Makasih Kak. Kasih Cece. Kasih Kak Vina. Selalu Kak memotivasi Vina. positif Kak Cece. sih memang harusnya. Ya itu penting loh. Kadang kita terlalu muluk-muluk sukses dalam ini, sukses dalam itu. Padahal dalam kegiatan kita sehari-hari itu masih ada yang belum sukses loh gitu loh. Jadi makanya Iya. setiap berusaha sukses setiap hari itu. Jadi insya Allah itu afirmasi positif. Kalau kita sukses dalam hal kecil, insya Allah hal besar yang kita idam-idamkan yang sukses itu bisa digapai dengan cepat gitu. Karena kita bersyukur dengan hal-hal yang kecil. Sukses melakukan hal-hal yang kecil Aku tuh setiap kadang hari. gitu juga Mas, memotivasi sendiri. Aku kayaknya bisa nggak ya? Aku pasti bisa gitu. Aku pasti ujung-ujungnya pasti ngomong sendiri. Aku bisa nggak ya? Aku pasti bisa. Gitu. Ya itu afirmasi Kak namanya. Iya.
Jadi afirmasi gini teman-teman, kalau teman-teman agak bingung ya, itu kan semacam sugesti, itu yang bisa dilakukan nih. Kita punya target nih, 3 hari, 7 hari, 21 hari, misalnya gitu. Jadi gini, setiap bangun tidur dan sebelum tidur, kalian afirmasi ke diri nih. Cari vibrasi yang tidak, jadi afirmasi itu bukan dari pikiran. Afirmasi itu lebih dari keinginan ya, keinginan hati yang terdalam itu muncul. Itu muncul, yaitu diafirmasikan ke diri. Itu sebelum tidur, sudah tidur, kalau bisa ya setiap hari itu kalian punya target yang 3 hari, apa 7 hari, gue harus sukses 21 hari. Jadi semakin lama semakin bagus, tapi dilatih, bukan serta-merta itu langsung gampang. Itu sepertinya gampang, tapi coba praktekin, pasti nanti bolong. Iya. Karena kebanyakan orang nih bangun tidur, dia udah melakukan aktivitas yang enggak. Misalnya pegang handphone 2 jam habis Contoh. atau sejam. ya, itu udah setengah jam, dua itu udah kebiasaan yang sebenarnya kalau gue bilang udah kayak merusak pikiran kita, kayak cuci otak gitu loh. Coba dibiasakan untuk kita netral dulu nih, jangan terkontaminasi dulu nih setelah bangun tidur atau sebelum tidur gitu. Ketika kita netral, nggak terkontaminasi dengan hal-hal yang apapun itu, mau baik mau buruk, karena kita akan pernah tahu sebenarnya kita tonton ini menurut kita baik, padahal enggak gitu. Yang kita lihat tuh sepertinya buruk, tapi sebenarnya itu baik gitu. Berusaha itu dinetralkan sebelum dan sesudah bangun tidur. Jadi biasakan jangan megang handphone dulu sih. Itu gue lakuin teman-teman, dan alhamdulillah serius gue punya sesuatu yang nggak bisa gue jelasin sama kata-kata ya. Jadi gue tiba-tiba udah kayak berubah gitu aja. Ada masanya gue yang bener-bener galau, bener-bener gue nggak tahu harus ngapain, tiba-tiba tuh udah kayak ada jalannya gitu loh. Udah kayak ada jalannya, tiba-tiba gue kepikiran ini, gue kepikiran itu. Jadi udah kayak dia masuk, tapi gue ngerti itu masuk dari mana gitu. Itu udah gue praktekin, coba praktekin. Mungkin ini bisa membantu ya untuk teman-teman yang sering sedih, sering bingung mau ngapain. Teman-teman coba rasakan, kadang-kadang ada sesuatu yang nempel di sini nih. Sebenarnya kita nggak mikirin hal itu, tapi rasanya tuh nempel terus. Kok gue tuh nggak mikirin apa-apa, tapi kok kepala gue tuh kayak berat ya, kayak penuh ya gitu. Nah itu bagian dari itu sebenarnya. Sekarang bisa ngomong sendiri. Secara nggak kita sadari itu sebenarnya hal kayak itu nempel teman-teman. Maka kita perlu waktu netral, yaitu yang paling tepat sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur. Kadang Karena memang itu, orang bangun tuh hari ini ngapain ya kan gitu. iya. Pikiran kita Nah sendiri. Ya. pada saat pikiran kosong itu kan kita paling nggak berpikir. Tapi kalau kita udah pegang HP kan perhatian udah pindah, udah nggak mikir lagi Iya. udah. Iya. Dalam 1 hari itu kita netral ya, jangan pegang handphone dulu. Tuh, coba. Karena kita dipikir-pikir udah 24 jam megang handphone terus tuh kayak nggak kelar-kelarnya guys. Bangun tidur megang, sebelum tidur megang, sampai tidur. Makanya kita tuh kayak pikiran kita penuh terus sih loh. Padahal kita nggak mikirin apa-apa. Sadar atau enggak, yang kita tonton itu pengaruh sangat gitu loh. Sangat-sangat berpengaruh ke pikiran kita. Iya sih, kadang bikin overthinking tuh karena dari yang kita lihat. Sebenarnya kita nggak tahu kak, kita tuh lagi mikir apa kita nggak tahu. Yang jelas tiba-tiba isi kepala ini penuh aja. Iya kan? Ya kalau punya pikiran gini kok bisa ya kayak gini ya. Gitu. Iya. Kadang tuh mau ngelakuin ini kayaknya salah, ngelakuin ini kayaknya salah. Gitu. Iya. Malah lebih Ini parah sama karena sini. ngomong sendiri gitu. Ini sama sini nih, kadang-kadang nggak sinkron. Kalau lu lagi ngomong sendiri, dalam keadaan sadar ya, bukan nggak sadar, dalam keadaan sadar, itu memang diperlukan nih. Kadang-kadang gue juga ngomong sama diri gue sendiri nih. Iya. Tapi tanpa mikir ya. Jadi gini, kadang-kadang gue tuh gini, memperhatikan gue sendiri nih, diri gue sendiri. Gue perhatiin nih diri gue sendiri, tapi tanpa mikir. Nanti ketemu, oh begini ya, oh ketemu gitu. Kalau dipikir nggak akan nyampe. Yang kita tuh hanya mengamati aja, amati diri kita sendiri dulu. Nanti kan ketemu jalannya. Aku pernah ada masa Kak Maria, berbulan-bulan ya,
itu kayak bener-bener kacau gitu. Nggak belum lama dari ini, belum lama mungkin beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi setelah jadi gini, aku tuh mikir aku sholat udah, ngaji udah, segala sesuatu udah aku lakuin dalam yang ada hubungannya dengan agama ya udah aku lakuin. Ternyata nggak banyak perubahan nih. Terus aku doktrin dogma-dogma yang selama ini yang dari kecil mungkin udah tertanam gitu loh. Udah tertanam yang aku sendiri susah keluar dari situ karena aku ketakutan kalau aku keluar dari sini salah nggak ya, keluar dari sini salah. Itu bener-bener aku lepasin tuh, nggak tahu tiba-tiba punya pikiran gue harus lepas semua. Akhirnya ketemu solusi-solusi baru itu. Pada akhirnya aku segala sesuatunya jadi lebih tenang sih. Ngadepin apa-apa tuh juga lebih flat, lebih biasa aja, kayak nggak ada apa-apa. Karena ada rasa takut tadi jadi kayak terikat gitu ya. Iya, meskipun dalam kondisi kritis sekalipun ya, aku masih bisa tenang gitu. Ya itu aku dapat dari orang-orang tuh perjalanannya beda-beda teman-teman. Jadi nggak bisa disamakan. Caraku tuh belum tentu berhasil buat kamu. Caramu juga belum tentu berhasil buat aku. Cari caramu sendiri dengan membaca dirimu sendiri, dengan mengamati dirimu sendiri. Waalaikumsalam bang. Soalnya segala obat tuh ya diri sendiri, bukan dari orang lain. Aku sempet sih ngalami depresi 1 tahun itu. Kayak males ketemu orang, kayak males ngelakuin apa-apa gitu loh. Padahal ya nggak ada pikiran apa-apa. Cuma depresi karena berpikir masa lalu ya, kita bilang ya, masa lalu yang mempengaruhi. Tapi padahal sebetulnya nggak ada apa-apa, tapi kita yang buat sendiri sebetulnya depresi itu. Iya. Tersadarkan itu karena ada seseorang yang kita lebih penting kita perhatikan. Gitu. Disadarkan dari situ aku. Iya. Itu kan berarti kalau depresi kan fokus sama diri kita sendiri sebetulnya. Sebenarnya depresi itu hasil dari diri sendiri benar, karena terlalu banyak memikirkan hal luar, hal luar yang ada di dalam diri kita, gitu loh. Depresi itu ya benar dari kita sendiri, tapi dihasilkan oleh karena kita terlalu fokus sama hal luar yang terjadi. Kita dikit-dikit mikirin orang, dikit-dikit kepo, dikit-dikit nyampurin urusan orang, lah itu tuh lama-lama numpuk, gitu. Kalau fokus ke diri sendiri lebih positif sih nggak masalah, malah itu lebih bagus. Itu ya guys ya, udah jam setengah 11. Setengah 11 sudah nggak berasa. 12. Setengah 12. Iya, setengah 12. Mulai jam berapa sih tadi? Ya emang jam segini. Jam 8. Jam 8 ya. Kayak aku kepo ya. Ya Jumat sama Minggu jam 8. Kadang aku tuh lupa loh. Jadwalnya lupa. Makanya besok pagi. Jadi kalau kita nggak tidur cepet ya nggak bangun pagi takutnya. Iya. Itu ya teman-teman ya. Ya udah dapat kan poinnya semua teman-teman ya. Nah iya obrolan kita hari ini. Iya, kalau kita ngedengerin omongan orang tuh nggak akan ada kelarnya. Makanya kalau ada teman-teman yang bilang, yang misalnya ngechat atau apa, Mas ini gimana ya kalau orang lain ngomong gini, ya diemin aja gitu. Fokus apa ya. Kenapa Bang Le? Mau naik kah? Besok pagi ya. Kita kan di bio gue udah ada schedule live-nya. Kalau mau naik besok pagi ya. Tapi harus on cam. Ini paling nggak kan jadi. Ya udah. Kalau soal LDR tadi jadi bahan pertimbanganku juga gitu loh Mas. Iya, intinya progres Kak. Progresnya tuh naik apa turun? Lo nggak jadi ke Jakarta, Bang Ale? Kalau turun, ya mungkin harus ada sedikit evaluasi. Tapi kalau naik, ya gimana caranya agar tetap naik gitu. Kabarin ya, Jakarta ya. Tapi kalau orangnya yang terlalu pendiam juga susah nih. Tanggal 6 gue ke Jogja Bang Ale mau ketemu Herdian. Sayangan halo. Enggak juga Kak. Orang pendiam itu dia punya sisi. Dia jadi gini, orang pendiam tuh nggak selalu pendiam. Jadi orang pendiam itu kalau dia ketemu yang klik, ketemu yang satu frekuensi,
itu pasti jadi nggak pendiam. Percaya deh. Sependiam-diamnya itu pasti kalau ketemu orang yang bisa ngertiin dia, itu pasti dia nggak akan dia. Soalnya caranya sudah beda kayak yang pernah aku alami dulu sih caranya. Ganti nama lagi. Beda sekarang. Apa kabar kakakku? Diam-diam Ya menghanyutkan. beginilah kak. Rasanya sekarang. Dia menghanyutkan kayak almarhum itu juga gitu. Scorpio Karena diam, aku gimana? tapi menghanyutkan. Iya, diam-diam banyak menyimpan sesuatu yang dirahasiakan kan gitu. Iya. Iya. Ya kita tuh sebenarnya tahu dari cara ngomongnya, sebenarnya kita tahu teman-teman. Itu tuh ada ilmunya sebenarnya. Ada ilmunya, tapi ilmunya tuh ya harus kita dapat dari diri sendiri. Besok aku pagi live kak. Sekarang malam. Bentar ya, iya aku tungguin kak. Setuju, ya setuju. Jadi itu poinnya teman-teman. Kayak apa ya, kenyamanan atau kita berteman itu pertama yang kita lihat etika dulu gitu. Terus komunikasi, interaksinya gitu kan. Kalau itu memang udah terbentuk bagus, insya Allah mau hubungan pertemanan atau mau hubungan pasangan pun juga akan bagus gitu loh. Jadi kalau tuntut terlalu berlebihan, Mitch, thank you. Kalau terlalu berlebihan gitu kan, biasanya ya kita kayak nuntut kita paling bener gitu kan. Ini Kak Wijaya, aku baru cut off orang, aku ngerasa nggak nyaman hubungannya. Hubungannya kayak playing victim. Ya kalau kamu ngerasa perlu cut off ya cut off aja. Yang penting kamu nyaman. Bikin nyaman diri sendiri dulu deh. Ya kalau kamu merasa ini udah waktunya cut off atau mau lanjut mau apa, itu kembali lagi ke diri sendiri ya teman-teman. Karena kamu yang lebih ngerti dirimu sendiri. Kalau orang lain kan cuma ngelihat dari luar gitu. Kalau kamu ngerasa nggak bahagia, ngerasa progresnya nggak ada atau semakin menurun tadi itu yang kayak aku bilang, ya udah itu evaluasi. Evaluasi tuh nggak harus putus ya. Lama-lama kan berasa juga kalau memang nggak ada progres ya berarti ya hubungannya stuck sampai di sini ya udah mau diapain kayak gimana pun kalau memang nggak nyambung ya udah nggak nyambung. Ya makanya aku nongkrong di sini biar tambah sadar. Tambah sadar. Itu sih ya yang penting kita jangan dendam gitu kan. Yang penting kita jangan benci gitu. Kalau kita emang mau cut off orang itu, ya usahakan kita udah ya bermaaf-maafan lah atau gimana ya. Kalau aku sih gitu ya. Misalnya tapi hatiku ngomong misalnya orang ini kayaknya nggak cocok sama aku nih, toksik gitu kan. Aku nggak ngomong gitu. Ya aku paling kayak minta maaf tapi aku yang kayak menjauh gitu. Kayak menghindari interaksi yang terlalu berlebihan lagi sama dia. Menghindari tapi tetap ada komunikasi tapi nggak seintens sebelumnya. Iya, karena yang dulu-dulu nggak akan bisa balik lagi kayak sekarang. Karena kita hidup itu kan harus upgrade ya. Kita hidup tuh bergerak. Jadi kenapa kita harus menurun gitu? Berarti kita berarti belum belajar sama kehidupan kita sebelumnya kalau kita menurun. Kita hidup kan buat lebih naik lagi. Karena semakin kita tua kan cobaannya makin berat gitu kan. Kesehatan makin menurun. Nah, gimana caranya imbanginnya? Kan susah. Kalau kesehatan menurun dan cobaannya makin berat, ya otomatis kita harus mencari jalan keluar untuk itu semua. Gimana semuanya bisa berjalan dengan sepantasnya gitu. Jadi biar batin kita, mental kita nggak capek. Tapi juga sama kalau LDR tuh kayaknya butuh validasi juga ya. LDR butuh validasi. Semua kembali lagi ke orangnya. Oh iya. Semua kembali lagi ke orangnya kak. Ada yang orang tuh ada yang butuh validasi, ada orang yang yaudah gitu. Yang tahu tuh cukup gue sama lo. Kenapa? Jadi gini. Aku jawab dulu deh Bang Ale ini. Lebih ke peranan sikap bener. Sikap karena kenapa? Sikap itu yang bisa memperbaiki karakter Bang. Gitu. Kembali lagi ke itu ya. Kalau orang butuh validasi, sedikit-sedikit dipamerin. Semua orang tahu, harus tahu gitu kan. Tapi ada juga orang yang menyimpan erat-erat itu sampai pada akhirnya nanti boom. Boom dalam artian tiba-tiba nikah, tiba-tiba married.
Jadi udah itu menurutku itu lebih keren gitu loh, Kak. Kalau orang yang butuh biasanya orang butuh validasi itu karena apa ya? Validasi kan ada pengakuan ya. Dia kayak merasa selama ini gue nggak diakuin gitu. Itu tuh sebenarnya muncul dari hatinya dia sendiri gitu loh. Diakui nggak diakui harusnya lu tahu kalau itu orang tuh udah suka sama lu, hubungan lu udah intens, sudah sama-sama tahu, sama-sama suka. Kenapa harus diumumin ke banyak orang sih gitu? Apa yang mau dicari? Orang itu kan kadang-kadang ada yang kurang suka, ada yang kurang Nggak semuanya suka bisa gitu. menerima sih. Iya, gitu loh. Dan yang lebih sakit lagi, ketika validasi itu udah tersebar kemana-mana, hubungan itu udah tersebar kemana-mana. Kalau ada apa-apa di tengah jalan, itu sakitnya akan 2 kali lipat. Iya. Ketika lu kesana, lu ditanya, kok lu nggak sama dia lagi? Main kesana, lah dia Jadi ingat kemana? lagi. Kok nggak bareng? Nah, itu tuh yang udah mau ketutup tuh jadi kayak kongit-kongit lagi, gitu loh. Aku pernah punya. Jadi kita tuh nggak boleh screening kehidupan orang gitu. Enak gak usah di publik biar bisa nyari yang lain. Nggak usah Ini publik. negative thinking nih. Ini negative thinking kalau ini. Halo Bi. Jadi Bukan kayak gitu aku tuh mas. pernah Bukan gini ya. kayak gitu. Udah di publik habis itu zong. Jadi kita nggak boleh ngelihat postingan orang. Misalnya ada cewek ya, dia nggak pernah posting cowoknya nggak diakuin bla bla bla. Terus tiba-tiba orang bilang jangan-jangan dia simpenan nih, jangan-jangan dia ani-ani nih, jangan yang apa. Karena nggak diposting kadang-kadang ya posting tangan cowoknya doang gitu. Dia lagi pegangan gitu kan. Posting itu doang gitu. Jadi kayak menimbul kita tuh jangan yang kayak suuzon gitu loh kayak. Jadi gue pernah suuzon seperti itu gitu. Ketika gue ketemu sama orang aslinya gitu. Yang pertama, satu memang ada orang yang seperti itu, yang nggak suka validasi tentang hubungannya dia gitu. Terus kedua ya dia mungkin di pekerjaannya berhubungan dengan sosial media yang orang nggak harus tahu gue ini punya pasangan gitu. Makanya kayak live streaming ini juga kan nggak semuanya juga kadang orang bisa kita percaya ini beneran jomblo nggak, ini beneran single nggak, ini beneran duda nggak, ini beneran apa kita nggak ada yang tahu gitu loh guys. Jadi mengiyakan aja apa susahnya gitu loh. Misalnya kayak aku ngaku gitu, oh gue single, kalian iyain aja bisa nggak gitu loh. Jadi jangan mengira-ngira gitu loh tentang kehidupan seseorang gitu kan. Kecuali punya ini khusus, visi khusus nih. Kalau orang punya visi khusus, itu pasti akan nyari ya, tahu habis-habisan. Iya. Terus aku pernah ketemu juga sama kumpulan temenku cewek-cewek. Dia seksi-seksi semua. Terus aku langsung seuzon gitu, ini pasti ani-ani nih. Ini pasti kumpulan ani-ani nih nongkrong, ya kan? Kalian tahu nggak? Aku masuk ke situ, ke tongkrongan itu. Jadi temanku kan ngajak nongkrong. Misalnya aku punya temenku, dia ngajak aku ngopi nih. Lu mau ikut gue nggak ngopi katanya? Aku posisinya lagi bete gitu ya. Aku diajak, terus ternyata temennya itu seksi-seksi semua yang kayak ani-ani menter gitu. Terus, wah kumpulannya begini gitu kan. Aku tuh udah negatif. Itu salah sebenarnya. Tahu nggak? Itu ada plot twist di situ. Ketika aku datang nongkrong sama mereka ada 5 orang nih, berlima sama temenku kan. Berarti mereka berempat yang di cafe itu. Mereka ngobrol, kakak jangan posting-posting ya kak, jangan foto-foto, jangan story. Wah, kenapa aku bilang? Karena aku kayak sempet nginiin kamera kan. Jadi mereka pikir kayak aku lagi bikin story gitu. Kenapa emang aku bilang gitu? Karena kita di sosmed nggak saling kenal kak, gitu. Aku kaget. Kok bisa nggak saling kenal? Karena kita gini kak gitu. Jadi mereka ketemu itu guys, mereka sewa hotel yang mewah di Jakarta. Mereka patungan berlima itu untuk sewa hotel. Terus mereka saling minjemin kacamata Channel, tas ini. Jadi yang satu punya tas mewah, satu punya kacamata mewah, satu punya baju mewah. Jadi mereka booking satu hotel yang harga 7 juta satu malam. Mereka ganti-gantian. Jam 12 sampai jam 2 lo yang masuk 2 orang. Mereka bikin konten di situ. Nah, nanti jam 3 sampai jam 6 siapa lagi yang masuk 2 orang. Sampai itu closing mereka bikin konten, ada yang lagi di bathtub, ada yang lagi di kasur, ada yang lagi pakai baju piyama, ada yang bikin TikTok-TikTokan, dan mereka nggak saling follow di sosial media. Itu plot twist banget. Karena apa? Mereka kebutuhannya sosial media.
untuk posting. Apakah mereka ani-ani? Enggak. Mereka punya followers, mereka dapat endorse. Kita hidupnya dari sini Kak, gitu. Jadi makanya banyak banget pola kehidupan orang yang kita tuh nggak boleh menghakimi gitu loh. Jadi kadang mereka hidup di sosial media gitu. Kadang membaca seseorang dari luar aja kadang kan. Ini nih pertanyaan agak menggelitik nih. Gini nih, kalau lagi live streaming terus pacar atau PDKT-nya masuk ke room, sikapnya gimana? Kalau memang perasaannya nyata sayang, coba lu dulu. Aku sih live streaming gini aja. Aku ada PDKT atau ada yang suka secara ugal-ugalan, aku biasa aja sih. Biasa aja. Karena aku kalau sayang, ini pertanyaannya kalau sayang nih. Ini pertanyaannya kalau sayang, kalau beneran sayang, kalau perasaan nyata, perasaannya sayang gitu loh. Kalau sayang beneran gitu loh maksudnya. Maksudnya guenya. Iya, jadi kita berdua ini, ketika kita punya gebetan atau pasangan yang kita beneran sayang, terus tiba-tiba masuk ke live streaming ini gitu loh. Oh, Itu sikap kita akan gimana gitu loh. Ya harapannya, pertanyaan ini kan gue tahu ngarahnya kemana. Atau panggil sayang, selamat datang, welcome sayang, baby gitu kan. Itu maunya gitu kan. Kebanyakan kan baca dari typingan juga kan gitu. Iya, sebenarnya ini maksud pertanyaan tuh ke arah situ nih gitu loh. Cuman gini ya Kak ya. Ya. Karena Biasa mereka aja. tahu. Kalau misalnya ada pun ya biasa aja gitu. Makanya kembali lagi seperti yang gue bilang tadi, gue nggak bisa suka sama cewek yang terlalu berisik, satu gitu. Terus kedua, gue nggak suka yang terlalu komunikasi yang nggak penting gitu loh. Jadi dia tahu kalau gue lagi live streaming, gue bilang sama dia, gue kalau live streaming itu gue kerja, gue bilang. Walaupun nggak digaji apa gimana segala macam. Iya, gue profesional. Jadi kalau lu masuk, ya udah gitu. Gue akan ngeladenin lu kayak netizen gitu loh. Karena buat mengumumkan sesuatu itu menurut gue itu energi gue terkuras gitu loh. Masih banyak, gue bersyukur dengan penonton gue. Berarti banyak yang sayang sama gue. Gue harus menjaga itu. Kenapa? Kalau gue peduli sama lu, nanti aja video callnya, nanti aja teleponannya gitu loh. Nggak harus di live streaming gitu. Gitu. Kalau mau diperhatiin seutuhnya bukan di live streaming, di kasur bisa, ya kan? Video call bisa gitu.